Shalom pemirsa CBN Indonesia dimanapun Anda berada, senang sekali saya boleh bertemu kembali dengan para pemirsa yang ada di rumah dalam acara pembacaan buku bersama Tuhan di waktu fajar. Melalui buku ini, dengan doa dan bimbingan daripadanya, kita dapat diyakinkan kembali bahwa pada hari yang mulia ketika Yesus datang untuk mengklaim miliknya, kita yang menunggu Tuhan akan disambutnya dengan tangan yang terbuka kehadiratnya. Dan pada saat ini bacaan kita berada di halaman 365 yang berjudul Dia Menjadikan dan Memelihara Semuanya. Dan saya undang pemirsa di rumah untuk kita boleh sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Nehemia 9 ayat 6. Hanya Engkau adalah Tuhan. Engkau telah menjadikan langit. Ya, langit segala langit dengan segala bala tentaranya. Dan bumi dengan segala yang ada di atasnya. Dan laut dengan segala yang ada di dalamnya. Engkau memberi hidup kepada semuanya itu, dan bala tentara langit sujud menyembah kepadamu. Dan kita masuk dalam pokok pembacaannya. Cara paling efektif untuk mengajarkan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan adalah melalui pekerjaannya. Metode ini jauh lebih siap daripada metode lainnya. Mereka dapat dibuat untuk menyadari perbedaan antara berhala mereka, karya tangan mereka sendiri, dan Tuhan yang benar, Pencipta langit dan bumi. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa cara paling efektif untuk mengenal Tuhan adalah melalui alam. Karena disitulah kita bisa melihat perbedaan antara ciptaan yang Tuhan ciptakan dengan yang manusia ciptakan. Karena tidak ada satupun manusia yang bisa menciptakan sama persis dengan apa yang Tuhan ciptakan. Seperti bunga, tidak ada manusia yang bisa menciptakan bunga. Tetapi manusia bisa melukiskan bunga itu mungkin dengan gambar yang sangat hidup, tetapi bukan berarti itu adalah bunga yang seperti Tuhan ciptakan. Dan di sini juga dikatakan bahwa karya yang berbeda itu antara berhala yang manusia buat, yaitu antara yang pekerjaan tangan yang manusia buat itu dengan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kita tahu bahwa dunia ini diciptakan oleh Tuhan kita. Dunia ini tidak berasal dari suatu kebetulan, tetapi dunia ini memang Tuhan rencanakan dan Tuhan persiapkan, lalu Tuhan ciptakan sendiri dengan tangannya, dengan sabdanya sendiri. Nah, disitulah kita bisa tahu bahwa kita ini bukanlah sebuah kebetulan. Kita ini memang dirancangkan oleh Tuhan untuk ada di muka bumi ini. Karena kita tahu bahwa untuk menjadi seorang manusia, itu bukanlah suatu kebetulan. Bagaimana ada proses yang harus dijalani oleh manusia itu sehingga menjadi seorang janin di dalam perut ibunya. Dan di saat itulah itu adalah campur tangan daripada Tuhan itu sendiri. Lalu kita lanjutkan. Ada kesederhanaan dan kemurnian di dalam pelajaran langsung dari alam yang membuatnya memiliki nilai yang tinggi bagi orang. Anak-anak dan remaja, semua kelas siswa membutuhkan pelajaran yang bersumber dari sumber ini. Keindahan alam itu sendiri menuntun jiwa menjauh dari dosa dan daya tarik duniawi dan menuju kemurnian, kedamaian, dan Tuhan. Jadi bagaimana di sini firman Tuhan mengingatkan kembali bahwa ada kemurnian dan kesederhanaan dalam pelajaran langsung terhadap alam. Jadi bagaimana kita diingatkan kembali untuk kita boleh kembali kepada alam. Bagaimana kita harus belajar kembali daripada alam itu sendiri. Sehingga melalui keindahan alam, melalui kita melihat bagaimana Tuhan memelihara burung-burung kecil pun, di situ kita juga boleh mendapatkan jaminan bahwa Tuhan pun akan memelihara kehidupan kita, bahwa Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan kita, karena burung yang kecil saja Tuhan pelihara, apalagi kita yang dikatakan adalah biji mata Tuhan itu sendiri. Lalu di sini juga dikatakan bahwa anak-anak dan remaja, semua kelas siswa membutuhkan pelajaran yang bersumber dari sumber ini. Jadi bagaimana di sini firman Tuhan juga mengingatkan bahwa semua orang membutuhkan pelajaran daripada alam, bukan hanya anak-anak, tetapi orang remaja dan orang tua sekalipun. Kita semua sama-sama membutuhkan pelajaran daripada alam. Jadi bagaimana inilah suatu keuntungan daripada kehidupan country living. Kita tahu bahwa kita diajarkan untuk kita bisa tinggal di pedesaan. Bagaimana firman Tuhan mengajarkan kepada kita nilai-nilai supaya kita itu lebih mementingkan hidup di pedesaan daripada hidup di perkotaan untuk kita tinggal. Dan melalui kehidupan di pedesaan, kita diajarkan bagaimana kita bergantung dengan alam. Jadi
bagaimana kita langsung bergantung kepada Tuhan melalui alam itu sendiri. Jadi dari situlah akhirnya kita bisa mengenal siapa karakter Tuhan kita. Karena kita tahu bahwa alam itu tidak ada yang jelek, tetapi alam itu selalu indah. Dan bagaimana melalui alam itulah Tuhan mengajarkan bagaimana kita akhirnya bisa melewati satu proses. Bagaimana kita diajarkan untuk bertanam, bagaimana dengan itu kita diajarkan untuk bersabar menunggu, dan juga memelihara tanaman yang kita pelihara. Itu juga kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kerohanian kita. Bagaimana kita diajarkan bagaimana untuk selalu bersabar, bagaimana kita diajarkan untuk kita boleh memelihara ataupun menanam daripada firman Tuhan itu kepada ladang yang mungkin belum mengenal Tuhan. Jadi bagaimana dari kehidupan kita itulah kita diajarkan supaya kita ini boleh menjadi contoh. Tetapi tentu saja untuk menjadi contoh itu bukanlah suatu hal yang mudah. Tentu saja kita harus membuat diri kita ini akhirnya harus seturut dengan karakter Tuhan, sehingga akhirnya kita memang didapati layak untuk menjadi contoh bagi lingkungan di sekitar kita. Lalu di sini juga dikatakan bahwa keindahan alam itu sendiri menuntun jiwa menjauh dari dosa dan dari daya tarik duniawi dan menuju kemurnian, kedamaian dan Tuhan. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa dari keindahan alam itulah yang akhirnya menuntun jiwa untuk menjadi jauh daripada dosa, daripada daya tarik duniawi. Jadi bagaimana di sini firman Tuhan kembali mengingatkan bahwa ketika kita lebih menyukai hal-hal yang berbau dengan alam, disitulah akhirnya kita tidak menyukai hal-hal yang bersifat perkotaan. Karena kita tahu bahwa di perkotaan itu kita tidak mempunyai kenyamanan, sehingga akhirnya itulah yang membuat kita tidak menyukai tinggal di perkotaan. Karena kita tahu bahwa kehidupan di perkotaan itu adalah kehidupan yang cenderung egois. Kita tahu bahwa kita diajarkan untuk kita memenuhi kebutuhan diri kita saja. Bagaimana kita harus bekerja dari pagi sampai siang, bahkan sampai malam untuk memenuhi kebutuhan kita saja. Bahkan bukan hanya kebutuhan kita saja, tetapi juga keinginan ataupun ambisi-ambisi daripada yang dunia sudah ajarkan. Dan daripada itulah kita diajarkan untuk kita berpisah daripada dunia itu. Jadi bagaimana firman Tuhan mengajarkan kepada kita pentingnya untuk hidup di country living. Dan disitulah kita harus meminta bantuan daripada Tuhan, menentukan di manakah tempat yang harus kita tinggali dan kapankah waktu untuk kita meninggalkan perkotaan itu. Bukan berarti ketika kita meninggalkan perkotaan, kita sama sekali tidak berkunjung ke kota. Karena kita tahu bahwa pekerjaan kita itu mungkin seringkali Tuhan izinkan ada di perkotaan. Tetapi kita harus meminta hikmat yang berasal daripada Tuhan, sehingga kita mengetahui apa yang kita lakukan ini, apakah itu sesuai dengan apa yang Tuhan ingin untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Karena alasan inilah, maka mengolah tanah adalah pekerjaan yang baik untuk anak-anak dan remaja. Itu membawa mereka berhubungan langsung dengan alam dan Tuhan yang menciptakan alam. Dan agar mereka memiliki manfaat, harus ada sejauh mungkin sekolah kita taman bunga yang luas dan lahan yang luas untuk bercocok tanam. Dan di sini dikatakan bahwa baiklah untuk anak-anak ataupun remaja untuk melakukan pekerjaan di kebun. Bagaimana mereka diajarkan untuk bertanam, dan di saat itulah akhirnya mereka betul-betul berhubungan langsung dengan alam dan dengan Tuhannya. Dan di sini juga dikatakan bahwa adalah manfaat untuk orang-orang yang mempunyai tanah di country living ataupun di pedesaan, karena mereka bisa bercocok tanam. Tetapi bukan berarti kita harus bermuluk-muluk dulu, kita harus mempunyai tanah yang sangat luas untuk kita bercocok tanam. Tetapi melalui hal-hal yang kecil lah kita diajarkan untuk tetap setia. Bagaimana dengan pekerjaan yang kecil itulah kita diajarkan untuk kita mau melakukannya dengan teliti dan dengan tekun. Karena dengan teliti itu kita akhirnya belajar untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Di saat itulah anak-anak yang terbiasa untuk melakukan pekerjaan di kebun, mereka akan dilatih secara mental, juga secara otot ataupun secara fisik dan secara spiritual juga. Jadi bagaimana firman Tuhan kembali mengingatkan bahwa itulah pentingnya untuk anak-anak muda ataupun anak-anak diajarkan untuk tinggal di pedesaan, dan bagaimana diajarkan untuk mencintai alam yang Tuhan sudah ciptakan. Di dunia alam, Tuhan telah menempatkan di tangan anak-anak manusia kunci untuk membuka harta karun firman-Nya.
Yang tak terlihat diilustrasikan dengan yang tak terlihat. Hikmat ilahi, kebenaran abadi, kasih karunia yang tidak terbatas, dipahami oleh hal-hal yang diciptakan Tuhan. Biarlah pikiran dikembangkan hingga mencapai kapasitas yang maksimal, dan kekuatan fisik dilatih untuk tugas-tugas praktis kehidupan. Tetapi ajari mereka juga bahwa Tuhan telah menjadikan dunia ini adil karena Dia senang dengan akan kebahagiaan kita. Dan bahwa rumah yang lebih indah sedang dipersiapkan bagi kita di dunia di mana tidak akan ada lagi dosa. Tertulis dalam buku Counsel to Teachers halaman 186 sampai 188. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa di alam Tuhan telah menempatkan tangan-tangan itu untuk anak-anak manusia itu membuka rumah harta karun firman-Nya yang berasal dari kebenarannya yang abadi. Dan di sini juga dikatakan bahwa biarlah pikiran dikembangkan sehingga mencapai kapasitas yang maksimal. Jadi bukan berarti kita hanya melatih otot kita saja, tetapi pikiran kita juga harus dilatih. Bagaimana? Mungkin bukan berarti kita harus menyekolahkan anak-anak kita di sekolah yang terbaik. Tetapi firman Tuhan mengajarkan bahwa sekolah yang terbaik adalah sekolah yang berada di rumah, yaitu homeschooling. Bagaimana orang tua menjadi guru daripada anak-anaknya. Dengan begitu, orang tua akhirnya mempunyai hubungan yang erat dengan anak-anak mereka. Orang tua akhirnya mengenal dengan teliti karakter daripada anak-anak mereka. Lalu di sini juga dikatakan, dan kekuatan fisik dilatih untuk tugas-tugas praktis kehidupan. Dan firman Tuhan juga mengajarkan melalui roh nubuat bahwa anak laki-laki maupun anak-anak perempuan harus diajarkan bagaimana cara-cara untuk kehidupan secara praktis. Bagaimana anak-anak perempuan itu harus diajarkan untuk memasak. Begitu pula dengan anak laki-laki juga diajarkan untuk cara bertukang. Dengan begitu mereka akhirnya terlatih dalam kehidupan mereka. Mereka menjadi manusia-manusia atau pribadi-pribadi yang handal dalam pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan kekuatan fisik mereka. Dan di sini juga dikatakan bahwa Tuhan telah menjadikan dunia ini dengan adil dan Dia senang akan kebahagiaan kita. Dia selalu menginginkan untuk kita ini menjadi orang-orang yang bahagia. Karena itulah keinginan daripada Tuhan kita untuk menciptakan kita ini menjadi manusia-manusia yang selalu bersuka cita dan selalu bersyukur atas berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan di sini juga dikatakan bahwa adalah rumah yang lebih indah sedang dipersiapkan bagi kita di dunia di mana tidak akan ada lagi dosa. Kita tahu bahwa adalah janji Tuhan bahwa Ia telah menyediakan tempat untuk kita di surga untuk kita tinggali suatu saat nanti. Tetapi untuk sampai di sana kita harus menyukai keindahan alam yang Tuhan ciptakan, karena di surga itu tidak ada perkotaan yang egois yang seperti saat ini ada di dunia, tetapi hanya keindahan alamlah yang ada di sana. Dan di saat itulah kita harus belajar untuk menyukai hal-hal yang berbau surgawi sejak kita berada di dunia ini, karena tidak ada perubahan karakter atau perubahan tabiat yang akhirnya akan terjadi di surga. Tetapi setiap perubahan itu harus terjadi ketika kita masih berada di dunia ini. Dan itulah yang menjadikan pelajaran bagi kita masing-masing pada saat ini, supaya kita mau untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki karakter kita, sehingga kita akhirnya benar-benar memfokuskan pandangan kita itu hanya kepada Yesus dan kepada karakternya yang suci, karena Ialah contoh kita yang sempurna. Dan inilah pelajaran kita pada saat ini. Sampai bertemu kembali dalam pelajaran-pelajaran selanjutnya. Shalom, Tuhan memberkati.